Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-275 ini didukung oleh para pemain Iwan De Arta sebagai Wupin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Harry Stiono sebagai Diah Sanggrama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Edos sebagai prajurit Tartar, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu, Sakawuni, dan 20 orang prajurit Majapahit mengadakan pengejaran terhadap prajurit-prajurit Tartar yang melarikan diri dari medan peperangan. Mereka terus mengejar sampai ke tepian Sungai Brantas. Mereka berkuda menyusuri tepian sungai. Dan ketika mereka tiba di suatu tempat, mendadak ada beberapa puluh prajurit-prajurit Tartar hendak menyergap mereka. Pimpinan prajurit Tartar itu adalah seorang perwira muda yang bernama Wupin. Perwira Wupin terus melangkah mendekati Arya Kamandanu yang berdiri di tengah sebongkah batu padas yang cukup besar. Kalian orang-orang Majapahit, kalian sudah berbuat licik dan curang terhadap kami, prajurit-prajurit Tartar. Sekarang kalian harus menebus kecurangan kalian dengan nyawa kalian semuanya. Kalianlah yang harus menebus kesalahan kalian dengan datang ke tanah Jawa ini. Kalian prajurit-prajurit asing telah berani merampok kemenangan orang-orang Majapahit. Kalau tidak salah, kaulah pendekar yang bernama Arya Kamandanu itu? Iya, benar. Akulah Arya Kamandanu. Sekarang apa yang akan kalian lakukan terhadap kami? Kalian bisa melihat sendiri.
Tangan-tangan kami sudah menggenggam senjata terhunus. Dan kami adalah prajurit-prajurit Tartar. Jika seorang prajurit Tartar sudah menggenggam senjata terhunus, maka musuh di depan kami haruslah berhati-hati. Sebab kalau tidak, mereka pasti akan binasa di depan kami. Apakah ini merupakan suatu tantangan? Kita masih dalam keadaan perang, Nona Sakawuni. Perang memang sudah selesai di alun-alun istana Singasari. Prajurit-prajurit kami banyak yang terbunuh. Tapi perang masih terus berlanjut hingga di tempat ini. Perang bisa terjadi di mana saja. Di sembarang tempat. Kalau kau merasa tidak puas karena teman-temanmu banyak yang terbunuh, mengapa kau tidak membalas dendam? Ayolah, lakukan apa yang hendak kau lakukan terhadap kami. Kami tidak gentar menghadapi maut. Kami pun prajurit-prajurit. Bagus. Tidak percuma kami berhadapan dengan orang-orang seperti kalian. Nah, sekarang marilah kita mulai. Ayo, serang mereka. Sergap mereka bersama-sama. Bunuh mereka semuanya. Mereka sudah membantai teman-teman kita di alun-alun istana Kediri. Sekarang, jangan biarkan di antara mereka lolos. Mereka semuanya harus binasa di tangan kita. Ayo, cepat, serang mereka. Suasana di sekitar tepian sungai Brantas malam itu seketika menjadi hingar-bingar. Suasana menjadi gaduh riuh oleh bunyi orang-orang berkelahi. Tapi prajurit-prajurit Tartar benar-benar prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Dalam perang terbuka, mereka benar-benar tentara yang jempolan. Prajurit-prajurit Majapahit dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah berhasil dirobohkan. Arya Kamandanu dan Sakawuni menjadi geram. Arya Kamandanu segera mencabut pedang naga puspa, kemudian mengamuk bagaikan banteng terluka. Perwira Wupin menjadi cemas melihat kehebatan pedang naga puspa di tangan Arya Kamandanu. Dan kecemasan itu semakin bertambah besar. Demikian perwira muda itu melihat Sakawuni mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Jurus angin lengan seribu. Luar biasa ilmu orang ini. Orang-orang tanah Jawa ini banyak yang berilmu tinggi. Kalau aku tidak segera menggunakan jarum beracun, pastilah prajurit-prajuritku akan terbunuh semua. Baiklah, sekalipun dua orang itu mempunyai kesaktian seperti dewa, mereka tidak akan mampu menghadapi lemparan-lemparan jarum-jarum beracunku. Kamandanu, ada apa denganmu, Kamandanu? Sementara itu, di alun-alun istana Kediri masih terus berlangsung peperangan. Pertempuran antara pasukan Majapahit yang dibantu rakyat jelata melawan sisa-sisa prajurit Tartar. Prajurit-prajurit Tartar masih tinggal beberapa ratus orang lagi. Mereka terus berusaha mengadakan perlawanan dengan gigih. Tapi kekuatan mereka sudah tidak begitu besar. Sebenarnya mereka bermaksud meloloskan diri. Tapi prajurit-prajurit Majapahit tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Mereka dikepung bagaikan binatang buruan.
Dia Sang Ramawijaya kelihatan sangat lega melihat usaha penyerbuannya yang nampaknya memperoleh keberhasilan gemilang. Lihat Paman Ramapati. Iya. Pasukan Tartar saya kira tidak lebih dari 200 orang lagi. Mereka harus dibunuh semuanya, Gusti. Mereka harus dibinasakan, Gusti. Jumlah prajurit-prajurit Majapahit yang menjadi korban juga cukup banyak, Paman. Benar, Gusti. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah warga desa biasa. Jumlah mereka hampir mencapai 3.000 orang. Iya, mereka telah menjadi korban peperangan besar ini. Aku tidak akan pernah melupakan jasa-jasa mereka. Kelak, kalau Majapahit akhirnya akan berdiri menjadi kerajaan di tanah Jawa ini, sanak keluarga mereka yang menjadi korban perang harus mendapatkan perhatian dan penghargaan. Jangan sampai ada yang tercecer. Ya, benar, Gusti. Mereka harus diberikan santunan perang. Majapahit berhutang budi kepada mereka semuanya, Gusti. Iya. Saya lihat panglima-panglima Tartar tidak tampak lagi, Paman Nebusora. Nampaknya mereka melarikan diri, Gusti. Arya Kamandanu dan Sakawuni tengah menyusul mereka, Gusti. Mudah-mudahan saja 3 orang panglima tentara asing itu dapat ditangkap. Kalau begitu, baiklah. Saya kira kemenangan sudah dapat dipastikan berada di pihak Majapahit. Tapi perlawanan tentara Tartar itu harus segera diakhiri, Paman Nebusora. Benar, Gusti. Kasihan rakyat jelata yang masih terus menjadi sasaran senjata-senjata mereka. Paman Nebusora, Ronggolawi, Kebu Anabrang, Gajah Biru dan Kau Reklian Demung. Kalian kuperintahkan untuk segera menyudahi perlawanan prajurit-prajurit Tartar. Sementara itu Tuan Arya Wiraraja, Paman Nambi dan Paman Ramapati, ikutlah aku masuk ke dalam istana Kediri. Orang-orang yang bertangan bersih, banyak laga, tapi tidak becus bekerja. Ranggalawe, apa yang sedang kau bicarakan ini? Mereka itu Paman Nebusora, maksudku Nambi dan Ramapati. Apa saja yang mereka kerjakan dalam peperangan besar ini? Mereka hanya pandai berlaga, mereka hanya pandai berteriak dan bicara di depan Gusti Sang Ramawijaya. Orang-orang yang suka mencari angin baik, tukang mencari muka. Aku benar-benar tidak senang melihat penampilan mereka, Paman Nebusora. Ranggalawe, sudah berapa kali kukatakan, hendaknya kau bisa mengendalikan dirimu. Janganlah mengilut api permusuhan di antara teman-teman sendiri. Lihat saja, perang sama sekali belum berakhir. Masih banyak prajurit saling membunuh. Kita tidak perlu khawatir lagi, Paman. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Kita tinggal menyelesaikan sisa-sisa bala tentara Tartar yang tidak berapa besar lagi jumlahnya. Dan kita pasti akan menang, Paman. Tapi aku melihat banyak bukti bahwa Nambi dan Ramapati itu sama sekali tidak menanam saham apa-apa di dalam kemenangan ini. Jangan berkata seperti itu, Ranggalawe. Mereka pun ada juga jasanya. Apa jasa mereka itu, Paman? Mereka hanya berlarian mundar-mandir ke sana kemari. Tangan-tangan mereka tetap bersih, sementara tangan-tangan kita semuanya kotor oleh darah musuh. Kebu Anabrang, Gajah Biru, Reklian Demung ataupun Drakoda masih jauh lebih berjasa dibanding 2 orang itu. Mereka tidak segan-segan mengorbankan nyawa mereka demi kemenangan Majapahit. Mereka tidak sungkan-sungkan membabatkan pedangnya ataupun menyabetkan kerisnya untuk mengakhiri perlawanan musuh. Tapi apa yang mereka kerjakan berdua itu? Aku sungguh-sungguh tidak mengerti, Paman Nebusora. Kenapa orang seperti Ramapati dan Nambi justru mendapat tempat yang terhormat di sebelah Gusti Sang Ramawijaya? Dengar, Ranggalawe, kau jangan silau oleh jasa. Kalau toh Majapahit memenangkan peperangan ini, sama sekali bukan hanya karena jasa-jasa kita. Kita semua ikut berjasa. Nambi ataupun Ramapati juga banyak membantu. Sekalipun mereka tidak langsung membunuh musuh, mereka pun tidak sedikit memberikan sumbangan pikiran atau wawasan. Paman Nebusora, dalam peperangan besar seperti yang telah terjadi di alun-alun Kediri ini,
tidak dapat disamakan dengan suasana pertemuan di Balai Paseban Agung. Kita bukan sedang rapat. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang banyak bicara. Tapi kita membutuhkan prajurit-prajurit yang berani membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Lihat saja Gusti Sanggramawijaya sendiri. Berapa puluh prajurit-prajurit Tartar binasa di tangan beliau. Seharusnya Nambi dan Ramapati merasa malu melihat apa yang telah dicontohkan oleh Ratu Gustinya. Sudahlah Ranggalawe, dengarlah kata-kataku. Kalau kau masih mau menganggapku sebagai pamanmu, dengarlah nasihatku ini. Janganlah kau mengikuti arus pikiranmu yang akan menggiringmu ke arah rasa iri hati. Sebab iri hati dan dengki bisa menjerumuskan seseorang manusia ke dalam jurang yang paling hina. Sombong, iri hati, dengki bisa membuat silau mata kita sendiri. Akhirnya, kita tidak mampu lagi melihat keadilan. Sebab, kita hanya bisa melihat kekurangan-kekurangan orang lain saja. Seekor babi hutan adalah binatang yang sangat ganas dan buas. Tapi ada satu kekurangan yang sangat menyolok yang dimiliki binatang itu. Dia sama sekali tidak mampu menekuk ataupun membengkokkan lehernya, sehingga dia tidak bisa melihat kekurangannya sendiri. Akibatnya, dia menjadi seekor binatang yang suka nubras-nubras, menyeruduk apa saja yang ada di depannya, tanpa memikirkan kerugian yang bisa ditimbulkan bagi dirinya sendiri. Terima kasih Paman Lebusora. Saya bisa mengerti maksud dan tujuan nasihat Paman. Tapi sesungguhnya saya belum bisa menerimanya. Saya tidak ingin menjadi seekor babi hutan, Paman. Saya adalah Ranggalawe. Dan saya kira saya bisa berpikir dengan sehat. Saya masih bisa memisah-misahkan mana yang adil dan mana yang batil. Dan sampai saat ini saya memang belum bisa melihat sesuatu yang berguna yang pernah dikerjakan dua orang itu, Paman, Nambi dan Ramapati. Mereka berdua itu benar-benar membuatku menjadi muak. Sudahlah Ranggalawe. Untuk sementara ini, simpan dulu rasa tidak puasmu. Barangkali hal itu nanti bisa kita bicarakan secara lebih mendalam. Sekarang marilah kita kerjakan perintah Gusti Sanggramawijaya. Sisa-sisa kekuatan prajurit Tartar itu nampaknya masih terus berusaha mengadakan perlawanan. Mari kita bereskan mereka. Selesai berkata, Lembusora segera melompat sambil mengayunkan pedangnya. Dua orang prajurit Tartar seketika roboh bersimbah darah. Demikian pula Ranggalawe, pendekar tangguh dari Tuban itu, tidak mau ketinggalan. Dia ikut mengamuk di alun-alun istana Kediri. Puluhan prajurit Tartar roboh tertikam oleh keris Megalamat ataupun terkena pukulannya yang dahsyat. Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni yang tengah mengadakan pengejaran terhadap prajurit-prajurit Tartar ternyata tidak bernasib mujur. Mereka berdua lengah. Perwira Wupin berhasil menyarangkan jarum-jarum rahasia yang mengandung racun ke dalam tubuh mereka. Seketika Arya Kamandanu dan Sakawuni roboh tak berdaya. Dan pada saat itu, dua orang prajurit Tartar memburu mereka. Mereka bermaksud membunuh Arya Kamandanu dan Sakawuni dengan pedang mereka yang berukuran besar. Tidak berdaya lagi, Tuan Perwira. Mereka harus dibinasakan. Siapa yang mengharuskan? Mereka adalah musuh. Mereka sudah membunuh banyak sekali teman-teman kita. Mereka harus mati. Tidak. Mereka tidak perlu kita binasakan. Aku mendapat perintah khusus dari Panglima Kousing untuk menangkap mereka. Oh, kalau begitu, maafkan kami, Tuan Perwira.
Kami sama sekali tidak tahu bahwa Tuan Perwira mendapat tugas khusus. Sekarang apa yang harus kami lakukan terhadap dua orang ini? Prajurit-prajurit Majapahit yang lain yang masih belum mati, boleh kalian binasakan semuanya. Tapi dua orang ini angkatlah dan bawalah naik ke dalam perahu. Panglima Kausing ingin bicara dengan mereka. Baik, Tuan Perwira. Kami siap menjalankan perintah. Ayo, bantu aku mengangkat dua orang ini. Kita bawa mereka naik ke dalam perahu. Ayo. Tuan Panglima Kausing, tugas sudah saya laksanakan. Jarum-jarum beracun yang saya lemparkan itu memang keras, tapi tidak membunuh. Nah, lihat Tuan Panglima. Rupanya orang yang bernama Arya Kamandanu itu sudah mulai sadar diri. Arya Kamandanu merasakan lengannya seperti kesemutan. Pandangannya yang semula gelap semakin lama makin menjadi terang. Tapi sama sekali dia belum tahu di mana dia berada sekarang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Panglima Kausing terhadap Arya Kamandanu dan Sakawuni? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.